Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air yang kami cintai, kami banggakan. Kita berjumpa kembali dalam podcast Media Pusat Persaudaraan Setia Winongo Tunas Muda. Tidak terasa beberapa waktu yang lalu kita telah berjumpa, namun perjumpaan kita kali ini di saat acara Suran Agung telah selesai. Suran Agung yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara, telah selesai kita gelar. Syukur Alhamdulillah, Tuhan seru sekalian alam memberikan ridhonya, mengabulkan doa-doa saudara-saudara sekalian. Suran Agung telah sukses, baik secara penyelenggaraan maupun sukses secara keamanan, zero konflik. Pihak keamanan pun merespon dengan baik. Pihak pemerintah pun juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berdialog dengan narasumber kita yang tentunya saudara-saudara sekalian tidak asing lagi, khususnya bagi saudara seasuhan. Beliau datang dari nun jauh di sana. Kerinduan, rasa ingin ketemu dengan saudara-saudara mengalahkan segalanya. Untuk itu, tidak perlu lama-lama, saya perkenalkan narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jan Mor. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Mas Jan Mor, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Bisa bertatap muka langsung dengan Mas Jan Mor. Yang mana kira-kira hampir 3 tahun lebih. 4 tahun mas. 4 tahun. 4 tahun. Soalnya masalahnya COVID kan. COVID. Iya. Saudara-saudara tidak bertemu sama Mas Jan Mor. Aku juga tidak bisa ke sini mas. Ya. Saudara-saudara, beliau ini sangat suka dengan budaya bangsa Indonesia. Sampai bahasanya pun beliau sangat fasih. Seukuran beliau yang sudah lama tinggal di negeri Belanda, tapi bahasa Indonesianya saya rasa bagi kita semuanya bisa mengakui fasihnya, kosakatanya, konsonannya juga luar biasa. Hebat, Mas Jan Mor. Belum lancar mas. Gitu ya? Bahasaku belum lancar. Ya. Buat komunikasi sehari-hari. Iya. Alhamdulillah bisa. Oke. Tapi tidak ada masalah. Yang mana saudara-saudara secara komunikasi Mas Jan Mor bisa menangkap, dan kita sendiri pun juga bisa menerjemahkan apa yang dimaksud sama Mas Jan Mor. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena di antara budaya kita yang berbeda, cuman disatukan oleh satu hal. Tali persaudaraan. Brothers Cup. Betul ya Mas Jan Mor? Betul mas. Baik Mas Jan Mor. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang mana mungkin banyak saudara-saudara kita yang penasaran. Sangat penasaran. Kami ingin tanyakan, kerinduan seperti apa? Rasa ingin yang membawa Mas Jan Mor dari Belanda menuju ke Indonesia. Apa yang membuat Mas Jan Mor
begitu kuat keinginannya untuk datang ke Indonesia hanya menghadiri acara Suran Agung, ketemu dengan saudara-saudara. Bisa dijelaskan Mas Yan? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Kalau kita lihat, Monggo. kalau kita lihat tahun ini, sebetulnya belum ada rencana untuk ikut Suran Agung. Soalnya kita udah pesan tiket bulan November tahun kemarin. Ya. Waktu kita mau terbang dari Belanda, Ya. baru aku lihat lagi kabar dari Mas Bayu. Loh, Suran Agung tanggal 21 kan? Kita sampai tanggal 18. Ya. Ya, berarti aku bisa ke sana. Ya. Tapi aku bicara dulu sama istri saya kan. Ya. Loh, gimana? Ya, kita di Indonesia tanggal 18. Gimana? Aku langsung lagi ke Majun. Tidak apa-apa kan? Alhamdulillah istri saya bilang tidak apa-apa. Soalnya dia tahu. Ya. Buat saya kalau di Indonesia wajib ke Majun. Hukumnya wajib. Wajib. Ya. Gitu ya. Gitu. Oh iya, Ya. luar biasa. Jadi kalau dari penjelasan Mas Dianmor tadi itu, Mas Dianmor ini sebenarnya tidak yakin untuk bisa sampai ke Madiun karena limit waktunya tadi itu ya. Benar. Kalau boleh tahu kapan datang atau sampai di Madiun? Hari apa itu? Aku sampai hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Sabtu malam. Bersama anak dan istri? Anak sama istri tinggal di Citayam dulu. Ya. Ya. Mereka nyusul kemarin. Hari Senin. Ya. Soalnya mereka masih capek. Oh. Jalan dari Belanda ke Indonesia capek. Ya. Ya. Istirahat dulu. Ya. Ya. Tapi soalnya aku pengen ke Majun. Istirahat nanti aja. Oke. Ya. Majun Ini dulu. mungkin saudara-saudara juga perlu tahu, Mas Dianmor, bahwa saudara tua kita Mas Dianmor ini mempunyai satu orang istri. Kebetulan gadis yang beruntung itu adalah putri dari Indonesia yang asli dari Jawa Barat. Betul ya, Mas Dianmor? Asli Betawi. Betawi, Pak. Betawi. Beliau dengan istri dikaruniai satu putri. Dan kebetulan sekarang sudah berinjak remaja ya. Ikut ke Indonesia ya, Mas Ikut. Dian? Selalu ikut. Gitu ya. Ya. Putrinya pun juga bisa berbahasa Indonesia dengan baik, Mas Dianmor? Harusnya. Soalnya ibunya Indonesia. Oke. Ya. Paspor dia 2. Gitu ya. Paspor Belanda, paspor Indonesia. Ya. Jadi wajib bisa bahasa Indonesia juga. Ya. Luar biasa. Semangatnya patut ditiru saudara-saudara di dalam bersiar, di dalam berjuang. Mencapai sebuah cita-cita itu memang butuh pengorbanan. Walaupun jarak yang jauh, tapi hati dan keinginan yang kuat untuk bisa sampai ke Madiun. Kalau bisa sampai, ya sampai. Karena keinginan yang kuat tadi itu. Benar. Menghapus semua rintangan. Nyatanya hari ini kita bisa berdialog, bisa ngobrol, bisa santai. Yang sebelumnya aktivitas Mas Dianmor ada di Belanda, yang jauh dari kita. Dengan Suran Agung, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Baik, Mas Dianmor. Mungkin saya akan lanjut pertanyaan berikutnya. Nggih. Tuh, bisa bahasa Jawa? Belum bisa, Mas. Tapi sepotong-sepotong bisa ya? Nggih. Nggih, boten. Matur nuwun. Oh, Bu. luar biasa. Luar biasa. Baik, Mas Dianmor. Tadi sudah dikatakan ketertarikan Suran Agung yang begitu kuat untuk membawa Mas Dianmor dari Belanda ke Madiun.
Yang ingin saya tanyakan setelah Mas Yanmor sampai di Indonesia menuju Madiun, terus datang di acara Suran Agung. Bagaimana menurut Mas Yanmor event Suran Agung yang sudah digelar hari Minggu kemarin itu? Menurut perspektif Mas Yanmor. Ada dua, Mas. Ya. Yang satu, Apa itu? aku tidak bisa lihat begitu banyak. Soalnya aku dalam kirap kan, aku naik kuda. Ya. Oke. Ya. Ya. Jadi bukan aku lihat dari luar, ya. Aku dalam prosesi, ya. Jadi eventnya Suran Agung, ya. Ya. Aku tidak begitu bisa lihat, ngerti? Oke. Ya, ya. Oke. Soalnya aku di kuda. Iya, naik kuda. Aku Naik naik kuda, ya, ya. Tapi yang aku lihat, aku senang sekali, Mas. Ya, ya, ya. Ini yang menarik. Mas Yanmor kemarin kita lihat semuanya, Mas Yanmor ini ikut di dalam peserta kirap. Pertanyaan saya, sensasinya ikut kirap Suran Agung kemarin dengan naik kuda, sensasinya seperti apa itu? Itu luar biasa, Mas. Masyarakat Indonesia atau masyarakat di Madiun yang menyaksikan sambutannya seperti itu, menurut Mas Yanmor bagaimana? Orang Indonesia seperti apa itu? Dengan sambutannya di kanan kiri dan lain sebagainya. Mas Yanmor yang selama ini mempunyai budaya yang kebiasaan budaya di barat, terus berinteraksi dengan melihat masyarakat Indonesia, masyarakat Madiun yang begitu tumpah ruah tatkala acara kirap digelar. Sensasi apa yang dirasakan? Wah, itu sedikit sulit untuk menjelaskan, ya. Hanya aku ikut aja, ya. Ikut aja. Happy gitu ya. Happy aja, ya. Ya. Terus secara apa ya? Apa itu tadi sensasi yang dirasakan. Kalau menurut chemistry di dalam ajaran atau mungkin sambung rosonya, Mas Yan mengerti yang saya maksud sambung roso? Ngerti. Paham ya? Paham. Sambung rosonya Mas Yan yang mana sebagai apa itu berbaur dengan saudara-saudara dari lintas agama, dari lintas budaya, dari mungkin suku bangsa yang berbeda, bisa berbaur dalam tali persaudaraan, dibungkus dalam acara Suran Agung. Itu secara kebatinan yang muncul seperti apa? Itu sulit untuk menjelaskan, Mas. Ada rasa kepuasan batin ya? Ada rasa senang, Mas. Sedang saya bisa ikut, ya. Saya bisa menjadi satu sama acara itu. Ya. Ya. Karena begini Mas Yan, kami melihat saudara-saudara begitu berinteraksi dengan Mas Yan, seolah-olah sudah tidak ada jarak di situ. Benar enggak? Benar, benar. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak mengenal pangkat dan derajat, yang ada hanya satu. Mas Yanmor dengan saya, hak saudara. Kan begitu ya? Benar. Itu makanya. Saya mengarah ke hubungan kebatinan tadi itu. Artinya chemistry-nya udah dapat nih. Chemistry-nya kan? Tapi udah biasa, Mas. Ya, udah seperti terbiasa. Iya. Ya. Ya. Aku
kalau aku di sini di Madiun tidak merasa aku orang asing. Ini yang luar biasa nih. Ya, Ini hebat ya, ini. ya. Aku kalau di Kayak rumah sendiri, home sweet home. benar, benar, benar. Dari dulu dari pertama kali aku merasa senang di Madiun. Ya. Ya, aku merasa seperti aku bilang gimana? Kalau pakai bahasa Inggris, belong di sini. Belong. Iya, ya, ya. Boleh saya coba ingin tahu. Mungkin biar saudara-saudara seasuhan pun juga mungkin sama dengan saya. Apa yang membuat Mas Yanmor merasa di Madiun itu seperti rumah sendiri, seperti di Belanda? Apa yang membuat itu tuh apa itu? Tahu Mas, kalau kita punya rasa, Ya, selalu sulit untuk pakai kata-kata, kan? oke. Ya. Soalnya kita udah merasa, ya udah di sini seperti rumah kita, ya, 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 ya. Dari pertama kali Mas, ya. Contoh, istri saya Betawi kan, ya, dulu pengen bikin rumah, ya. Jadi aku bilang istri saya, dia orang Jakarta kan, dia pengen bikin rumah di Jakarta. Wah, buat saya lebih enak kita ke Jawa Timur aja, kita ke Madiun, bikin rumah di Madiun. Gitu ya. Dulu dia dan mau, Iya. ya, soalnya orang Jakarta kan, aku Iya. ngerti. Saya lagi di Amsterdam, ya, kalau di Belanda, ya, kami orang Amsterdam pikir, ya udah ada Amsterdam, tapi di luar Amsterdam tidak ada apa-apa. Ya, 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 ya. Mungkin orang Jakarta begitu juga ya. Kita dari Jakarta, ya, jadi harus tinggal di Jakarta. Sekarang dia juga memang boleh pindah dari Jakarta ke sini, tapi susah. Ya, susah. Jadi biarin, kita udah punya rumah di Citayam, biarin. Tapi buat aku lebih enak di sini, lebih enak di Jawa. Artinya kalau sudah seperti itu, dengan segala keragaman budaya yang ada di Jawa atau Madiun pada khususnya, apakah itu budaya keseniannya, budaya makannya dan sebagainya, nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah, Nyaman ya? nyaman. Kalau makan nasi pecel pun juga enak ya? Enak, enak. Ya. Luar biasa. Keren Mas, keren. Saya jarang menemui orang asing, orang barat yang bisa membumi dengan apa yang ada di sekitarnya. Oh gitu. Iya, itu enggak mudah Mas Yan. Karena budaya Mas Yan secara kebiasaan adalah budaya barat. Nah, tatkala bergeser ke budaya timur, tentunya seperti dua kutub kan. Ini yang susah, tidak mudah. Tapi Mas Yan dari cerita seperti ini tadi, kami sudah bisa melihat bahwasanya Mas Yanmor tulus di dalam melangkah, bergerak, bertindak di mana Mas Yan berada. Sehingga kami pun menerima Mas Yan dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas. Gitu Mas. Oke Mas Yan. G. G. Baik Mas Yan. Next. Saya mau tanya mengenai perkembangan pencaksilat nih. Mas Yan kan di Belanda, tepatnya di Amsterdam. Amersfoort. Sekarang tinggal di Amersfoort. Oh beda lagi? Ya. Aku lagi di Amsterdam, tapi pindah dari Amsterdam ke Amersfoort, kota yang lain. Oh gitu? Ya, kota kecil. Nah, yang ingin kami tanyakan Mas Yan, bagaimana perkembangan pencaksilat di negeri Belanda, khususnya di tempat Mas Yanmor?
secara umum perkembangan pencak silat. Tapi secara spesifiknya perkembangan persaudaraan Setyaki Winongo Tunas Muda di negeri Belanda. Memang perkembangan silat di Belanda sulit, Mas. Ya. Soalnya sekarang dah begitu banyak orang tertarik sama silat. Ya. Kalau kita lihat di Barat, yang paling top sekarang adalah MMA atau Muay Thai, Ya. Ya, yang memang untuk berantem. Ya. Ya. Kalau kita lihat silat, ya, dari luar sulit untuk berarti itu untuk bela diri. Ya. Ya. Ada perbedaan ya antara bela diri dan berantem. Ya. 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 Ya, kalau kita pengen belajar bela diri, ya, biasanya kita lihat, wah, kickboxing itu kuat, ya. Oh Ya, gitu. ya. Kalau aku bisa kickboxing, aku bisa jaga diri, ya. Ya. Kalau kita lihat silat, kadang-kadang itu seperti menari, kan, ya. Ya. Permainan silat lebih, Oke. ya. Tidak ada yang percaya itu memang juga untuk bela diri. Ya. Ya. Jadi perkembangan sulit. Ya. Kalau orang udah tahu silat apa, ya, ya silat buat apa, ya, mungkin mereka tertarik. Ya. Tapi kalau udah tertarik, sulit untuk cari yang memang bisa. Ya. Ya. Saya contoh, kalau di Belanda, aku tidak dipromosikan. Ya. 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 Kalau mau belajar sama saya, harus kenal teman saya atau teman dari teman saya. Ya. Ya, baru bisa masuk. Ya. Ya. Aku udah suka komersial, aku udah suka promosi. Ya. Ya. Jadi perkembangan dah begitu cepat. Ya. Ya. Tapi kualitas mungkin lebih bagus. Oh, Ya. lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya. Benar. Ya. Ya. Soalnya hanya yang memang pengen belajar, Ya. yang masuk. Ya. Jadi Tapi kalau kita lihat di Belanda, seluruh Belanda, aku lupa ya, mungkin di seluruh Belanda 2.000-3.000 orang yang ikut silat umum. seluruh Belanda. Seluruh Belanda. Ya. Jadi tidak begitu banyak, Mas. Ya. Ya. Kalau tinju atau taekwondo atau kickboxing, berapa ribu, bisa 100.000, bisa lebih. Ya. Apa mungkin dari praktisnya gerakan sehingga bisa segera melumpuhkan lawan, apa seperti itu ya? Karena kalau yang di pencak silat tadi Mas Yan sempat cerita dan juga mengaplikasikan menari dan lain sebagainya, itu kan butuh lemah lembut, tapi dalam lemah lembut itu ada sebuah kekuatan, ada sebuah powernya juga. Itu mungkin yang susah ya. Mereka butuh yang praktis ya, yang Mereka segera bisa benar. melumpuhkan lawan, mungkin begitu ya. Benar, mereka cari yang praktis. Ya. Dan juga sebelumnya saya minta maaf ya, tidak begitu banyak guru-guru di Belanda memang punya silat yang benar. Oh, Ya. Ya. sumber keilmuannya ya. Benar. Dasar sumber keilmuannya belum banyak yang memiliki dengan tepat ya. Benar. Ya. Ya. Jadi masih banyak yang mengadopsi ini, gitu ya. Gitu. Itu sayang. Berarti kalau untuk persaudaraan kita sendiri di negeri Belanda juga perkembangannya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitasnya ya, Benar, Mas Yan. Benar. Ya, benar.
Tapi untuk berlatih nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi soalnya sekarang yang rajin latihan mungkin 5 orang, ya. Jadi kita latihan di kebun aja. Ya. Ya. Hanya kalau ada hujan, ya nggak jadi. Oke. Ya. Seminggu 2 kali di kebun saya aja. Ya. Kita latihan, ya. Dingin atau panas, tidak apa-apa. Ya. Bisa di bawah zero, di bawah nol, itu kali udah beku. Oh pernah ya? Ya. Ya, Kalau serius. musim dingin gitu ya? Musim dingin latihan terus, ya. Wih, Dingin atau panas, gitu tidak ya? apa-apa, gitu. Soalnya latihan di kebun, ya kalau kita berhenti musim dingin, ya kita bisa latihan hanya 3-4 bulan setahun, ya sayang juga, iya, ya, iya. tidak cukup, ya. Ya, kalau memang mau belajar, ya, biasanya kita latihan seminggu 2 kali. Ya. Kalau tak hujan, ya. Kalau hujan aku malas. Keren, keren. Terus ini Mas Yan, saya kok tertarik karena di sini ada budaya yang berbeda. Bagaimana Mas Yan menjelaskan kepada saudara-saudara terkait budaya timur yang adiluhung dalam ajaran persaudaraan ini, yang syarat dengan budaya, tata cara, adab, ditransformasikan kepada budaya barat, kebiasaan. Karena kebiasaan adalah hal yang susah untuk dirubah. Kebiasaan adalah takdir yang kedua. Sehingga susah untuk dirubah. Sedangkan budaya barat sudah semuanya serba canggih. Mengenai adab dan lain sebagainya terkait seperti ya budaya timur sangat berbeda. Nah, bagaimana Mas Jan masuk ke dalam untuk memberikan aplikasi ajaran, menerangkan sebuah ajaran yang dimana di dalamnya syarat dengan adab budaya ketimuran, bahkan religius. Ini yang mungkin saudara-saudara kita ini juga bertanya-tanya, Ya, bagaimana caranya? saya mengerti, tapi aku juga yakin memang perbedaan dari budaya timur dan budaya barat. Kalau kita balik ke sumber, Gimana? kalau kita balik ke sumber, Ke sumber. ya, sama saja. Hanya udah pecahkan, ya, beda jalur, ya. Tapi kalau kita balik, Ya. sama saja, ya. Soalnya semua, ya, dicipta sama Allah, ya. Walaupun barat atau timur, semua dari satu sumber kan, ya. Hanya kadang-kadang orang barat lupa, ya. Jadi juga dari dulu orang barat tertarik sama ilmu timur, ya. Bukan semua, tapi tetap ada yang tertarik sama ilmu dari timur. Itu, ya, agama Buddhis, agama Hindu, ya, juga berkembang di barat, soalnya mereka tertarik, ya. Kemungkinan ada banyak budaya kita udah hilang, udah hancur, ya. Mereka merasa ada yang kurang, ya. Jadi mereka mencari, ya, kalau ada yang kurang, ya pasti kamu cari, ya, apa bisa dipenuhin, ya. Jadi, juga kami orang Belanda dulu 350 tahun di sini kan, Ya. Dan tetap ada sambungan dengan Indonesia, ya. Di Belanda banyak orang dari Indonesia, ya, atau punya kakek atau nenek atau lebih jauh, ya, dari Indonesia, Ya. Jadi seni budaya Indonesia udah sedikit terkenal
di Belanda. Ya. Ya. Nah, kalau yang memang tertarik, ya, kalau yang memang punya pakai bahasa Inggris open mind, ya, Open mind. open mind, ya, pasti masuk. Baik, baik. Artinya perkembangan pencak silat ini walaupun lambat, tapi tetap ada progresnya, Tetap ada pelan-pelan progres tetap gitu. ada ya. Ya. Baik Mas Yanmor. Tadi menarik kalau berbicara masalah pertukaran budaya. Yang timur ke barat, barat belajar ke timur. Sekarang budaya barat belajar untuk budaya timur tentang budaya pencak silatnya. Contohnya Mas Yanmor nih. Baik Mas Yanmor. Tadi itu kita sudah banyak bicara mengenai peran pencak silat di negeri Belanda, mengenai bagaimana persaudaraan sejati Pinongo eksis di sana. Saya ingin tanya mungkin lebih spesifik. Apa sih yang melatar belakangi Mas Yanmor cinta dengan pencak silat? Melatar belakang maksudnya apa? Yang mendasari Mas Yanmor dengan pencak silat ini kan sudah tidak bisa dipisahkan ya. Benar. Nah, apa yang memotivasi itu? Kok Pak Mas Yanmor ini sepertinya tidak bisa pisah dengan sudah terlalu cinta dengan pencak silat. Apa yang mendasar itu? Lagi sebetulnya. Apa yang dilihat dari pencak silat? Tapi lagi sebetulnya Mas, kadang-kadang kita tidak tahu kan, ya. Anak saya suka main bola, ya. Ya. Kenapa dia suka main bola? Ya. Aku tidak suka main bola, ya. Ibunya tidak suka main bola. Kalau di rumah kita, tidak pernah ada yang bicara tentang main bola, ya. Waktu dia umur 6 tahun, ya, kita bicara, kamu mau ngapain apa? Aku main bola. Loh, dari mana? Ya, tapi kalau mau main bola, silakan, ya, ya. Sampai sekarang dia senang main bola, tidak mau pisah, ya. Nah, gitu kan, ya. Oke. Dari dulu aku senang main silat. Kenapa saya suka silat bukan karate? Sejak umur berapa tuh? Sejak umur 17 tahun. Oh, Ya. sudah suka silat ya? Ya, jadi hampir 50 tahun kan. Oh. Badannya Mas Yanmor pun masih oke lah kalau bisa dibilang di usia yang cukup senja ini. Ya. Dulu di Amsterdam bertemu sama seorang, dia mempunyai silat, ya. Kita lihat si orang, ya, ikut aja, ya. Ya, soalnya permainan dia memang bagus, ya. Kalau udah bisa gerakan silat, memang merasa enak di badan, ya, ya. Jadi ya udah kita ikut aja, ya. Ya. Tapi kalau masyarakat atau komunitasnya di tempat pekerjaan, di lingkungan sekitar rumah, tahu Mas Yanmor adalah seorang yang hobi silat. Tahu ya? Tahu. Ada yang kenal sama silat, ya. Ada yang enggak, ya. Kadang-kadang menjelaskan apa tuh silat, bela diri dari Indonesia, jaga diri dari Indonesia. Oh ya, seperti apa, seperti tidak ada seperti apa itu memang khas Indonesia, ya. Keren, luar biasa. Baik Mas Yanmor, kita bicara sampai lupa waktu terus berjalan ya. Ini mungkin ada pesan-pesan
untuk saudara-saudara baik yang ada di Indonesia maupun saudara-saudara yang ada di mancanegara. Adakah pesan-pesan dari Mas Yanmor untuk saudara-saudara kita? Aku masih bego, Mas. Ya, ya. Jadi untuk pesan buat saudara-saudara di sini ya, yang mungkin udah lebih jauh dari saya soalnya memang aku belajar silat kan, ya, udah lama, ya, tapi aku jauh dari sumber, ya. Hanya berapa kali aku bisa ke Indonesia belajar di sini kan, ya. Kebanyakan bisa belajar di sini, ya. Mungkin ilmu mereka udah lebih tinggi dari saya, ya. Tapi kalau ada pesanan mungkin seperti itu kan, ya. Kalau kita latihan terus, ya, kita latihan dua kan, ya, kita latihan badan, ya, biar badan kita kuat untuk menghadapkan semua masalah fisik, ya, biar ada sakit, biar ada, you know. Tapi yang penting, ya, Yang penting, ya, bukan latihan badan, ya, itu yang gampang, Mas, latihan badan, ya. Belajar gerakan silat memang gampang, ya, dan begitu sulit, ya. Tapi yang gerakan jiwa, ya, yang batin, ya, kerohanian, ya, latihan kerohanian itu yang sulit, ya. Jadi keren nih. Kita dah boleh lupa, ya, selain latihan jasmani harus latihan rohani, ya. Ya. Kalau kita lupa latihan rohani, ya, itu belum silat, ya. Kalau gerakan saja itu belum sulit, itu belum silat, Mas, ya. Ya. Harus luar dalam. Benar, baru silat, ya. Oke. Thank you. Sama-sama, Mas. Matur nuwun. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, serta saudara-saudaraku seasuhan. Barusan kita mendengar percakapan kita dengan saudara tua kita, Mas Yanmor. Kami biasa memanggil beliau Mas Yanmor. Sangat menyentuh. Kenapa? Beliau dari bangsa barat. Namun di dalam belajar menggali budaya timur tidak mau kalah dengan kita. Sekali lagi, tidak mau kalah dengan kita, orang timur asli bangsa Indonesia. Ini perlu dicontoh dan perlu disuri teladannya. Dari awal kami berdialog dengan Mas Yanmor, kami mungkin sependapat dengan saudara-saudara. Tidak ada rasa kesombongan sama sekali. Seperti mungkin, ya, namanya bangsa barat. Kemungkinannya kebiasaan yang individu dan lain sebagainya. Beliau humble, hangat. Mungkin setelah mengenal ajaran Isha, dia lebih lagi memperdalam. Saudara-saudaraku seasuhan, sebangsa dan setanah air. Ternyata lewat budaya bisa menembus dimensi yang mana tidak bisa kita sentuh dengan hal lain selain budaya. Realitanya di depan kita Mas Yanmor dengan budaya yang
kita tahu bagaimana budaya barat. Tapi dengan budaya ketimuran bisa masuk, bisa membumi, bisa memahami. Dan akhirnya bisa mengamalkan ajaran-ajaran persaudaraan setia hati yang penuh dengan edipeni dan adiluhung, yang mana di dalamnya adalah warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan budaya, kita tidak mengenal suku, bangsa, dan golongan. Kita ditali dalam satu tali persaudaraan. Di dalamnya pun ada budaya. Sehingga melalui budaya, kita sadarkan diri kita. Kita ingatkan diri kita akan warisan leluhur bangsa Indonesia yang memberikan sebuah kita adab budaya yang mana kita dituntun untuk menjadi manusia yang susila, mulia, berbudi, pekerti luhur seperti di dalam ajaran persaudaraan setia hati. Baiklah saudara-saudaraku, tidak terasa perjumpaan kita dengan saudara kita yang kita cintai dari Belanda, Mas Jan Mor, yang mana mungkin sebentar lagi beliau akan meninggalkan Indonesia menuju Belanda, dan insya Allah dengan kekuatan Suran Agung, kekuatan persaudaraan, dia akan kembali lagi ke Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air. Kiranya waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah media pusat persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda selalu memberikan sebuah suguhan, sebuah materi, sebuah ajaran kepada saudara-saudara sekalian yang mana nantinya bisa menjadikan tuntunan dan bimbingan. Tetap terus tune di stasiun yang mana kita media persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda akan selalu mengawal ajaran sampai kapanpun. Teruslah berkarya, teruslah belajar, teruslah selalu menjadikan kita suri tauladan bagi yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.